di blockchain itu perubahan terbesar itu terjadi di belakang. Jadi bukan di depan, jadi tidak obvious dan tidak juga instan seperti big data yang kita langsung bisa mengetahui pola, kita setengah mati mencari pola gitu ya. Kalau di blockchain masalah yang diselesaikan lebih ke masalah integrity ya. Integrity itu suatu hal yang saat ini banyak problem, bahkan undang-undang pun masih berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya privacy juga sangat mudah dilanggar dan banyak juga praktek-praktek di bisnis di lapangan yang kita itu dianggap sebagai objek. We are not authorized of our own data. Itu salah satunya ya, kita tidak punya otorisasi terhadap data kita. Bahkan di government sendiri perkara data itu juga pada saat kita menyimpan data, kita yang simpan adalah individu itu disimpan gitu. Ada beberapa, bukan government lah, misalkan rumah sakit ya, orang sakit, kemudian yang disimpan itu adalah orangnya, bukan sakitnya. Jadi kalau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ke rumah sakit, Bapak Ibu punya sakit parah, Bapak Ibu dengan mudah di-trace tuh orangnya siapa yang sakit gitu. Karena data bisa diakses dari mana saja dan integrasi data juga tidak bagus ya antar ekosistem rumah sakit, misalkan rumah sakit sendiri, dokter, apotek, farmasi, semuanya itu terpisah-pisah. Insurance ya itu nggak, selain jadi problem pertamanya di datanya yang masih pulau-pulau. Begitu datanya sudah bisa dijadikan satu integrasi yang bagus, nah di situ kita perlu blockchain. Bagaimana supaya orang-orang ini yang ketahuan itu, yang exchange itu adalah simptom dan treatment, but not people. Itu sangat menarik dan itu teknologinya ada dan banyak yang tidak tahu bahwa teknologi itu ada. Itu jadi masalah. Jadi kalau kita mendesain suatu database, selalu ID-nya diambil adalah ID si orang gitu ya. Belum pakai ID yang berdasarkan blockchain base. Itu contoh sederhana. Oke, jadi nanti di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai blockchain, latar belakang dan awalnya, kemudian saya bicara mengenai teknologinya, teknologi blockchain itu apa isinya, kemudian fiturnya apa yang membuat blockchain unggul, dan yang terakhir adalah aplikasinya ya. Oke, nanti bisa bisa di stop di tengah untuk bertanya ya. Jadi ini tadi tentang saya. Nah, sebenarnya di sini sih saya mau bilang mengenai repositori saya. Tapi setelah setahun terakhir ini, biasanya saya minta teman-teman atau rekan-rekan untuk download paper-paper saya gitu ya. Cuman yang blockchain ini udah setahun ini masih riset dulu. Jadi belum ada publikasinya. Jadi sekarang kita udah ada 3 atau 4 riset yang dalam tahap menulis, belum tahap publish. Jadi belum bisa ngasih implementasinya ya, publikasinya ya. Oke, jadi kalau kita cek dari awal ya, apa itu blockchain ya? Jadi sebenarnya blockchain itu adalah public ledger atau catatan ya, catatan yang tersedia untuk publik. Yang disebut publik ya semua orang bisa mengakses catatan ini ya. Nah, catatan ini isinya terurut dan terurutnya itu secara linear ya, terurut dan kronologi ya, dan letaknya itu ada di mana-mana ya, makanya disebut sebagai blockchain is open system ya, dan ini teknologi yang sangat fascinating saya bilang tadi ya, dan kita bisa lihat banyak masalah yang ada di lingkungan kita, termasuk bisnis, termasuk society, termasuk government, itu ternyata bisa diselesaikan dengan blockchain ya, nanti kita lihat di sana ya. Nah, kalau kita cek ya, kalau kita cek, let's say gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana kita melakukan transaksi ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi, kita bayar ke taksi gitu ya. Ya rasanya kita bayar saja. Kita bayar, kita sudah menggunakan taksi, kita bayar aja ya. Padahal sebenarnya bayar itu kan lari ke suatu bank ya. Dari bank ini kan ditransfer ke bank lain. Kalau untung kalau banknya sama ya. Kalau banknya beda berarti kan ada proses lagi memindahkan transfer ke bank lain atau settlement atau semacam itulah ya, sampai akhirnya ke orang ini ya. Jadi proses-proses ini termasuk proses yang disebut ekonomi yang nggak efisien karena prosesnya panjang dan bertele-tele.
ya. Tapi ini menjamin bahwa uang kita nggak akan hilang. Makanya perlu, zaman dulu belum ada blockchain, proses ini perlu panjang karena perlu verifikasi bahwa uang kita akan ada. Nah, setelah ada blockchain, kita nggak perlu mengadakan proses antar bank. Kita perlu adakan suatu semacam cloud, ya, cloud atau yang disebutkan blockchain base itu, di mana kita melakukan transaksi dan diverifikasi di sana. Jadi kalau kita melakukan proses sehari-hari antara saya dengan penjual dan pembeli, kita tidak akan merasa di sini bahwa terjadi proses pertukaran uang antar bank, ya. Bahkan mungkin setelah kita melakukan transaksi, duitnya belum ditransfer ke bank B udah klaim bahwa ada uang, tapi duitnya sendiri physically itu masih di bank A, ya, masih belum, karena perlu waktu untuk ngitung lain sebagainya. Nah, inilah karakter non digital, karakter non digital, walaupun sistemnya digital tapi uangnya non digital, jadi itu repot juga. Nah, dengan blockchain kita inginnya adalah mempunyai suatu proses yang near real time, ya, proses-proses yang efisien itu dihilangkan. Tapi di end user ya mungkin belum terlalu terasa sekarang, ya, kecuali nanti skalanya besar dan kita sering melakukan hal itu, ya. Oke, itu yang kita lihat. Nah, bagaimana sebenarnya cerita blockchain itu bisa lahir, ya? Jadi ceritanya itu pada tahun 2008 di Amerika itu ada financial crisis. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ini, krisis dunia lah waktu itu, ya. Jadi waktu itu banyak sekali bank, ya, yang melakukan investasi berlebihan. Berlebihan itu keterlaluan, ya. Karena ada rules-nya, sebenarnya bank itu boleh 90% uangnya itu untuk investasi. 10% itu untuk disimpan untuk orang-orang kalau sewaktu-waktu butuh ambil uang. Ya. Tapi masalahnya 90% investasi itu diinvestasi ke suatu hal yang tidak real, ya. Multiple investation, sampai kalau di ujung itu bangkrut atau tidak kembali uangnya, kalau investasi gagal, maka ada domino efek, kena semua. Jadi waktu itu banyak bank dan financial institution, apalah semacam itu, ya, lembaga penjamin dan lain sebagainya di US itu bangkrut tahun 2008, ya. Dan siapa yang salah? Bukan siapa yang salah. Dan akibat bangkrut itu akhirnya yang nalangin ya pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu uangnya adalah uang dari pajak, ya, dari masyarakat. Bisa kita bayangkan yang salah decision adalah banknya, ya, karena dia sangat powerful, ya. Nah, dia bisa melakukan beberapa tindakan yang akhirnya justru merugikan masyarakat karena nalangnya juga pakai duit pajak masyarakat. Nah, ini bisa kemudian menarik kesimpulan bahwa authority itu tidak baik. Ya, authority itu adalah disebutkan belum tentu menguntungkan masyarakat banyak. Nah, muncullah di situ bagaimana kalau kita buat suatu sistem yang tidak tersentral, ya. Kita pengen sistem yang desentral, ya, desentralisasi, ya, tidak terpusat, verifikasi dan lain sebagainya tidak terpusat. Maka lahirnya namanya tahun 2008 juga lahir yang namanya Bitcoin, ya. Bitcoin itu Bitcoin itu dibuat oleh orang atau lembaga atau sekelompok orang yang namanya Satoshi Nakamoto, yang sampai sekarang orangnya nggak ketahuan siapa. Jadi dia bikin suatu paper yang namanya Bitcoin. Ya, dia usulkan suatu sistem pembayaran yang tamper proof, tidak bisa berubah, ya. Jadi sekali kita tulis catatannya di suatu transaksi, dia nggak akan berubah, ya. Tamper proof. Kemudian dia desentralisasi. Jadi catatan itu akan ada di semua titik atau node, kalau Bapak Ibu kebayang itu network, ya, itu ada di semua node, ya. Kemudian fungsinya itu dia able to track and verify. Jadi dia mampu melakukan tracking dan verifikasi digital transaction. Kalau biasanya kita tracking dan verify, itu yang melakukan adalah bank atau centralized. Ini yang melakukan adalah network. Jadi ini totally different, dan ini merubah merubah keseimbangan. Kalau dulu power itu di sentral, sekarang power itu ada di public, atau network.
atau siapapun juga yang ingin terlibat ke dalam proses perbankan tersebut atau pencetakan uang tersebut ya. Kemudian prevent double spending, ini menarik. Double spending itu artinya ini kalau di uang ini yang susah nih. Kalau misalkan saya kasih uang ke Mas Tio, saya kasih foto ke Mas Tio lah, saya kasih foto saya ke Mas Tio, maka foto saya itu akan ada di saya dan ada di Mas Tio, ada dua ya. Karena kalau foto kan di copy ya. Tapi kalau uang nggak boleh. Begitu saya kasih uang ke Mas Tio, uang di saya harus hilang. Di Mas Tio, uangnya pindah ke Mas Tio. Nah, ini internet yang sekarang belum ada kayak gitu. Makanya internet yang sekarang itu disebut sebagai Internet of Information. Hanya information aja, tapi value, aset, itu tidak bisa dipindah-pindah. Nah, value, aset itu bisa uang, bisa data. Nah, jadi kita kalau connect-in dengan big data, jadi kalau kita kasih data, ya, dari satu pihak ke pihak lain, bisa dengan blockchain, sehingga kalau data itu sudah dipindahkan, maka yang tadinya punya data tidak punya hak lagi atas data. Nah, itu yang kita hal-hal itu, exchange of asset, data atau money. Nah, itu bisa dilakukan di atas sistem blockchain ini ya. Jadi kemudian terakhir generate transparent record in real time. Jadi dia cepat, transparan dan real time ya. Kemudian protokol ini menggunakan dua sistem nanti ya, kita sebutkan nanti ya. Jadi pengamanannya setiap kali transaksi itu dilakukan disecure secara kriptografi. Kriptografinya itu RSA ya, RSA, sistem kriptografi. Jadi kita kripto, kita hash ya, hash itu ditransform dari satu angka ke angka lain, tapi nggak bisa dibalikin ya. Nggak bisa dibalikin oleh yang nggak punya kuncinya, tapi kalau yang punya kuncinya bisa. Nah, ini penting karena nggak semua orang, jadi nggak semua orang punya kemampuan untuk melakukan hack gitu ya, melakukan hack atau merubah gitu ya. Karena nanti begitu orang yang tidak berhak dan tidak punya hashnya, tidak punya kuncinya, maka dia tidak bisa melihat isinya ya. Dan bagaimana memverifikasi transaksi di dalamnya? Di dalamnya itu ada suatu mekanisme namanya proof of work. Proof of work itu orang-orang berlomba-lomba, ya. Orang-orang berlomba-lomba untuk memverifikasi transaksi. Karena kan kita nggak punya bank, yang kita punya adalah network. Jadi orang berlomba-lomba melakukan verifikasi transaksi. Jika mereka menang, maka mereka dapat Bitcoin. Nah, disinilah penciptaan mata uangnya ada di sini, gitu. Kalau di bank itu penciptaan mata uangnya itu dicetak. Kalau ini penciptaan uangnya itu dari effort yang luar biasa, pakai mesin yang canggih dan lain sebagainya, disebut miner gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana network blockchain ini robust ya, karena semua anggotanya itu terlibat di penciptaan uang dan juga transaksi dan menjamin bahwa ini itu secure. Nah, itu desain yang disarankan yang diterbitkan atau dibuat oleh Satoshi Nakamoto yang dinamakan Bitcoin menggunakan teknologi blockchain ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja, nggak apa ya. Mungkin belum kalau ada yang belum paham ya. Oke, kemudian jadi apa kita nomor 4. Jadi yang paling penting setelah kita punya mekanisme itu, kita nggak perlu intermediate atau otoritas. Kita nggak perlu namanya ya orang tengah ya, bank, financial institution ya. Kita bisa peer-to-peer lending yang sekarang ada, peer-to-peer lending, financial teknologi yang zaman sekarang ya. Orang punya duit langsung bisa memberikan pinjaman ke orang langsung. Orang bisa beli langsung tanpa lewat perantara dan lain sebagainya. Itu namanya intermediate. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan intermediate bisa kita hilangkan. Yang terakhir adalah itu tadi sebut terakhir, Internet of Value. Ini sangat luar biasa ya, Internet of Value ya. Ini adalah backbone dari nanti blockchain versi 3 dan internet yang web 3.0 itu adalah tujuannya salah satunya adalah mendukung Internet of Value, exchange of asset ya. Itu yang di ini.
Nah, blockchain sendiri sudah mengalami beberapa kali evolusi. Ya, yang pertama itu yang tadi kelahiran Bitcoin tadi itu cryptocurrency atau blockchain untuk pembayaran atau currency, ya, disebut Bitcoin tadi, ya, atau disebut digital payment system. Itu yang versi pertama. Kemudian versi kedua itu berkaitan dengan kontrak. Ya, kontrak itu jadi kalau di currency itu hanya saya bayar ke Mas Tio, ya udah uangnya berpindah ke Mas Tio, ya. Nah, kalau kontrak enggak, kalau kontrak itu saya kasih kontrak ke Mas Tio. Nah, kontrak itu akan dieksekut nanti jika condition met, ya, kayak programming lah. If something, maka then something, ya. Nah, makanya blockchain ini sangat lekat hubungannya dengan AI, ya, apalagi berhubungan dengan sensor IoT. Kalau kita IoT itu kita pasang dengan blockchain, maka IoT itu bisa melakukan regulated action, ya. Misalkan saya pasang aja, misalkan yang paling simple, daripada saya bingung-bingung setiap bulan bayar gaji pegawai saya, ya. Gaji pegawai itu akan di-trigger, akan dibayarkan setelah kita tahu pegawainya tuh kerja berapa jam seminggu. Ya, setiap tanggal 10 atau setiap tanggal 1, maka dia dibayar, ya. Nah, nanti akan ada input ke itu. Oh, dia kerja berapa jam, maka trigger, maka akan digaji, kemudian sekaligus di-trigger juga tax-nya berapa, gitu, ya. Jadi itu kan sebenarnya ada micro operation yang sangat-sangat banyak, ya. Mungkin ya kalau sementara kita ada orang yang akuntan atau itu bisa dilakukan, tapi in the future kan kita nggak perlu ketelitian seperti itu, ya. Kita bisa ganti dengan engine, kita bisa ganti dengan blockchain yang menjamin bahwa itu akan tidak dihack dan perintah itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang disebut sebagai smart contract, ya. Nah, ini aplikasinya banyak. Bisa di market, financial application, di kapan harus beli saham, investasi di bond, di stok, bayar insurance. Insurance itu sekarang contohnya kita bayar insurance. Insurance itu kan flat, ya. Saya kalau ke agen asuransi, saya dihitung 5 tahun lalu sampai sekarang saya bayarnya sama, padahal resiko saya itu udah beda-beda. Resiko saya tiap hari itu berubah. Saya makin tua harusnya makin mahal, gitu. Atau saya sehat, saya suka lari, mungkin bisa cek di smartwatch saya, harusnya saya preminya lebih rendah karena nggak granular. Kita hanya menilai kesehatan orang itu dari tidak merokok, hanya dari umur, ya. Banyak sekali gaya hidup yang tidak dinilai di insurance. Nah, hal-hal ini yang sedang di challenge, ya, di banyak bisnis model insurance di luar yang mengintegrasi bahwa apalagi di Eropa kan orang itu biasanya makin tua itu makin sehat malah. Nah, itu banyak insurance yang based on lifestyle, ya. Itu salah satunya bukan hanya pakai AI atau big data, tapi juga pakai blockchain juga sebagai penguat transaksi, penjamin transaksi, penjamin operasi dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang blockchain versi ketiga ini sedang dibuat, ya. Nanti ada permasalahan banyak di blockchain versi 2, tapi blockchain versi 3 ini yang berkaitan dengan tadi exchange of value dan transaksi antar engine, antar entity. Entity-nya nggak harus manusia, dan particularly itu namanya yang Web 3.0, ya. Banyak hal, misalkan tadi saya cerita sedikit tentang health, ya. Bagaimana kita mengintegrasi semua data itu dan menyelimutinya dengan mengamankannya dengan blockchain, ya, supaya individu tidak terekspos. Kemudian juga di culture, bagaimana kita memanage karya cipta, ya, karya cipta, lagu, lukisan, film. Wah, itu kan sekarang banyak sekali bajakan, ya. Jadi itu banyak sekali juga friksi antara siapa pembuat karya cipta, ya. Dan mungkin juga kalau di Indonesia yang di pemerintahan kita bisa lihat yang paling sederhana itu yang problem yang sering muncul tuh orang berantem gara-gara tanah, betul ya Mas Tio, ya.
BPN ya, Badan Pusat Pertanahan, di mana surat tanah itu keluar berbagai macam jenis ya, dari bahkan ada double ya, itu karena selain datanya nggak ini juga semua orang bisa ngeluarin. Semua orang punya otoritas ngeluarin surat. Nah ini nggak terintegrasi, jadi nggak tahu siapa sebenarnya mengeluarkan surat itu. Kenapa bisa ada surat dan selalu nggak pernah disalahkan BPN. Ya kalaupun disalahkan susah kita mentrace-nya gitu ya. Dan itu yang jadi sistem pengadilan juga jadi nggak efektif beresin masalah-masalah gitu. Padahal kalau itu kan masalahnya sebenarnya gampang di sisi sistem birokrasinya yang diatur lebih baik gitu ya. Nah seperti itu. Oke, nah jadi tadi setelah kita lihat loh ini kok problemnya apa aja sih yang bisa diselesaikan blockchain, banyak ternyata. Masalah teknologi saya bilang komunikasi antar sensor, pengamanan data ya. Kemudian masalah ekonomi ya, banyak sekali transaksi dan lain sebagainya. Terus yang belum saya sebutkan adalah society ya. Society nanti saya sebutkan banyak. Ini bisa kita bayangkan society itu, kita itu sekarang kalau di Indonesia dibilang bahwa kalau kita berlaku baik ya sudahlah kamu berlaku baik, tapi tidak pernah dikasih reward ya. Rewardnya itu adalah dalam bentuk kita bisa bikin namanya token ekonomi, semacam reputasi yang berbasis blockchain ya. Reputasi berbasis blockchain itu sama aja sama reputasi kayak kita dulu di Twitter atau mungkin zaman dulu di Kaskus ya. Tapi kalau berbasis blockchain itu yang memberikan reputasi itu society dan ada value-nya ya. Dan value-nya itu tidak hilang. Nah, kalau kita pakai di Twitter, di contohnya di Kaskus, database-nya hilang ya udah reputasi kita hilang, reputasi kita nempel di trace digital kita, tapi begitu itu hilang ya udah reputasi yang kita bangun bertahun-tahun ya hilang aja gitu. Jadi kita perlu society yang bisa mengingat reputasi. Nah, itu penting karena nanti akan akan membuat orang cenderung berbuat baik terus. Nanti saya ceritakan detailnya. Oke. Jadi kalau kita lihat perspektif blockchain itu bisa dari sisi programmer kita bisa lihat sebagai hanya distributed database lah. Ya, dari sisi bisnis itu ya catatan yang ada di mana-mana ya. Dari sisi teknologi itu nanti kita ngomong mengenai next generation internet. Dari sisi yang lain-lain termasuk society itu adalah suatu tools membuat decentralized world, termasuk inclusion ya, ekonomi inclusion ya. Semua orang punya akses yang sama. Contohnya sekarang nggak semua orang punya akses ke bank dan lain sebagainya ya. Kalau kita sudah punya suatu sistem pembayaran yang sangat-sangat efektif, orang nggak perlu bayar mahal-mahal untuk ke bank gitu. Cost-nya bank juga lumayan gitu ya. Harus kita ya wajar lah kira kita dilayani keamanan kita, uang kita, keamanan uang kita di bank. Tapi yang menjamin sekarang bank. Nah, blockchain jauh lebih canggih menjamin keamanan keuangan daripada bank. Bahkan bank-bank pun sekarang sudah mulai ketir-ketir ya. Ada central bank digital money itu dibangun untuk berantem melawan blockchain. Berantem maksudnya supaya bisa menyaingi blockchain ya. Mereka nggak mau adopsi blockchain, mereka nggak mau adopsi Bitcoin, tapi mereka menggunakan blockchain untuk membuat digital money sendiri ya. Oke. Jadi apa fitur-fitur? Tadi saya cerita kemana-mana ya dulu ya. Sekarang fitur-fitur lah. Nah fitur-fitur itu hal-hal yang spesifik ya, yang lebih detail ya. Jadi yang jelas nomor satu adalah kita mengganti centralized system ya. Dan ini centralized system itu banyak sekali problem. Contohnya friksi di misalkan kalau kita punya visa ke negara lain, beberapa negara itu visanya tidak berlaku seperti negara lain ya, padahal itu reputasi negara ya. Kalau sebagai warga negara kan kita sebenarnya nggak ikutan salah, tapi kita ikutan kena getahnya kalau negara kita tidak bisa apply ke banyak visa ya. Jadi karena itu centralized ya. Ya, kita bikin lebih ke decentralized ya.
Kemudian redundansi itu redundansi proses. Ya, sekarang kita lihat di government juga banyak sekali silo proses, punya data center sendiri, punya proses sendiri, punya aplikasi sendiri. Ya, kemudian kompetisi itu ya artinya saingan masing-masing. Di sana bisa, saya harus bikin sendiri. Itu kan karena kita centralize. Ya, centralize itu masing-masing punya silo. Ya. Nah, kalau decentralized, ya tentunya kita banyak sekali masalah yang bisa kita selesaikan. Contohnya supply chain. Supply chain kita bisa tracing produk mulai dari hulu ke hilir. Ya, satu rantai produk kita bisa gunakan sistem blockchain, bisa trace sampai di mana-mana, sampai di mana prosesnya. Seperti proses tracking yang JNE itu ya. Tracking JNE kan kita tahu JNE-nya udah sampai mana dan sebagainya. Tapi kalau tracking JNE kan hanya ini sampai di mana. Kalau blockchain itu sampai ke proses yang dilakukan apa. Kemudian proses itu tidak berubah dan itu update ke semua sistem ya. Nah, healthcare dan juga transportasi ya. Jadi ini yang berkaitan dengan mengganti centralized system ya. Monggo Mas kalau ada pertanyaan Mas di itu. Oh, ini ada nih. Yuk, silakan. Nah, silakan. Bu Ayu, langsung tanya Bu Ayu. Ya, silakan. Saya nggak lihat chatnya soalnya, silakan. Oh, nggak bisa pakai mic katanya. Oke, saya tanya bacain aja ya. Bagaimana mengelola keamanan data yang ada di blockchain, mengingat banyak pihak mengelola dan mengakses data. Betul. Ya. Jadi ini menarik sekali karena kalau di blockchain itu yang banyak pihak itu melihat transaksi antar datanya, ya transaksi antar data, bukan datanya sebenarnya. Kalau datanya sendiri sih masih disimpan yang punya Pak. Jadi kalau di blockchain itu ada istilah namanya identity dan identifier. Jadi yang terbuka itu bukan identity-nya, ya identity saya itu kita pakai pseudonym, bukan anonim ya, pseudonym yang belum tentu bisa ditebak bahwa itu saya, kecuali blockchain-nya itu blockchain yang tertutup ya. Kalau blockchain yang terbuka, yang untuk publik ya berarti kalau untuk publik itu kita tetap pseudonym ya. Tapi datanya itu tetap di kita. Yang terbuka itu bukan data kita, tapi exchange datanya yang terbuka. Terjadi misalkan let's say contohnya uang, saya ngirim uang ke Pak Mas Tio, saya nggak ketahuan siapa ya saya, nggak ketahuan Mas Tio siapa, tapi ada transaksinya, itu yang terbuka untuk publik. Kebayang nggak Mas Tio? Jadi yang terbuka itu bukan konten datanya, tapi transaksinya. Ya. Nah kalau di keamanan data, berarti yang kita cek adalah integrity datanya, gitu ya, integrity datanya. Jadi banyak pihak itu boleh melihat, tapi setiap action itu akan tercatat. Jadi kalau misalkan orang membocorkan data dan lain sebagainya, itu akan selalu ada catatannya. Jadi kita dengan mudah akan menteri siapa yang melakukan ini, siapa yang digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi masalah, yang jadi bisa diselesaikan oleh blockchain ya. Jadi istilahnya apa ya bahasa Indonesianya? Terbuka, tapi tidak mudah kita gunakan seenaknya. Nah, sementara anggapan kita begitu data dibuka, berarti saya bisa simpan, kemudian saya bisa gunakan, gitu kan? Nah, begitu ini kalau data dibuka, datanya itu sudah ada trace-nya, gitu. Ya. Karena seperti di supply chain tadi, artinya kalau saya gunakan untuk hal yang lain, saya akan gampang ke-trace juga. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya belum ada lihat tata kelola yang seperti data-data dengan menggunakan blockchain. Ya, mungkin kita nanti bisa. Ada lagi nih, GoPay, OVO, Dana itu contohnya blockchain bukan? Bukan. Mereka masih pakai central authority kan, yaitu si GoPay-nya, si OVO-nya, database-nya di mereka. Ya. Jadi tidak ada proses blockchain di belakangnya. Verifikasinya juga oleh bank ya. Kalau kita bayar GoPay, kita bayar ke servernya GoPay, oleh GoPay di charge ke bank, maka ada proses di back end di mana ada proses antara GoPay-nya dan banknya. Ya. Nah itu nggak sama sekali menggunakan blockchain.
Begitu, Mas. Kalau mereka pakai blockchain nanti bagaimana prosesnya, Mas? Dan efisiensinya di mana nanti? Nah, kalau makanya saya bilang tadi, kalau kita di end user, kadang-kadang kita nggak ngelihat ya. Artinya gini, kalau saya bayar, kalau saya bayar GoPay ke Mas Tio, GoPay saya itu langsung uang saya kan pindah ke Mas Tio, betul ya? Betul. Ya. Tapi sebenarnya uangnya itu belum pindah langsung. Uangnya itu pindah tuh nanti malam setelah semua direkap. Karena transaksi rekapan itu kan setiap bank itu sehari sekali gitu ya. Dan jadi di banknya sana itu kan diakal-akalin. Oke lah, saya tulisin aja lah. Padahal uangnya sendiri masih nyantol di bank lama gitu. Nah, itu yang proses yang kita sebagai end user nggak melihat. Itu repotnya bank. Jadi yang repot itu bank aja. Kita nggak mau tahu. Tapi begitu kita transaksinya sangat besar dan sangat kompleks, apakah bank akan scalable untuk itu? Ya tentunya bank akan scalable juga sih. Tapi pertanyaan lagi adalah security lagi. Kemudian kalau banknya itu salah manage seperti di financial crisis tahun 2008 itu, jadi kita menggantungkan ke bank itu bukanlah solusi yang bagus untuk masa depan. Ini argumennya blockchain ya. Kita bisa lakukan ya udah kita kasih aja ke publik gitu ya. Transaksinya diverifikasi oleh publik sehingga uang GoPay saya ke Mas Tio itu adalah beneran uang yang sudah berpindah ke Mas Tio. Ya, itu ya Mas ya. Ya. Oke, saya lanjutkan bentar ya. Ya, lanjut. Oke, jadi fitur yang selanjutnya adalah distributed ledger and trust. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut distributed ledger and trust, jadi begitu kita punya data kita itu ada di mana-mana, bukan datanya, transaksi kita ada di mana-mana, transaksi apakah itu uang, apakah itu barang, maka semua orang bisa ngecek bahwa terjadi transaksi tersebut ya. Karena bisa dicek oleh semua orang, maka orang itu akan trust bahwa tidak ada tidak ada proses-proses belakang, tidak ada akal-akalan gitu ya. Karena transparansi ini, maka pekerjaan akan jauh lebih efisien. Tadinya yang birokrasi tektok bolak-balik, ini udahlah kasih blockchain, udahlah kita setuju dan lain sebagainya, prosesnya kita running, maka tidak ada proses yang revisi dan lain sebagainya. Dan ini meningkatkan trust kalau dibilang ya. Next, kemudian ini smart contract tadi ya. Tadi smart contract ceritakan sedikit, kalau kita punya bloknya, kalau di blockchain itu isinya uang, kalau di smart contract itu adalah isinya adalah perintah ya. Kita punya input kita proses, keluar output. Misalkan inputnya uang, maka prosesnya berapa persen harus bayar pajak. Nah, begitu kita punya komen-komen kecil ini kita letakkan di internet, apapun juga transaksi, misalkan Mas Tio misalkan gini, saya beli di Tokopedia, oke, pakai smart contract ya. Smart contract berarti saya bayar ya. Saya bayar uang, maka kalau barangnya diterima, maka uangnya uangnya diterima, maka barangnya dikirim. Let's say kayak gitu. Mungkin yang mengirim barangnya bukan orangnya, tapi semacam escort atau semacam layanan yang lain ya. Jadi trigger automatically ya. Tapi begitu sekarang kan sistemnya kita pakai yang namanya pihak ketiga, yaitu si Tokopedia itu sendiri ya, ataupun apapun juga, Lukas Pay dan lain sebagainya. Nah, kalau di sistem blockchain, maka yang men-trigger itu adalah si blockchain-nya itu sendiri ya. Kita mungkin ada satu layanan baru ya, yang isinya adalah orang-orang yang memverifikasi transaksi. Orang-orang memverifikasi transaksi. Jadi begitu uangnya diterima oleh Mas Tio, maka layanan itu akan melepaskan barangnya ke saya. Jadi kemungkinan orang curang akan sedikit ya, karena banyak sekali yang harus diakalin supaya dia curang ya. Misalkan saya nggak mau, Mas Tio nggak mau kirim barang ke saya lah ya, nah reputasinya akan rusak atau hilang ya. Makanya reputasi itu permanen ya kalau di sistem seperti blockchain. Nah, itu yang di smart contract ya. Dan sekarang itu tadi fitur. Nah, teknologinya itu sebenarnya apa gitu di blockchain itu? Teknologinya sebenarnya simple, ada dua hal, yaitu enkripsi. Ya, enkripsi itu ilmu yang sangat-sangat lama ya, tahun 60-an di computer science, mungkin tahun 50-an computer science itu enkripsi. Enkripsi itu tujuannya adalah mengirimkan message supaya nggak dibocorin orang di tengah. Supaya saya ngirim message ke Mas Tio,
mengirim sandi lah ya ke Mas Tio, maka orang di tengah ini tidak bisa menyadap. Itu tujuan enkripsi. Jadi enkripsi itu sudah berkembang sangat pesat, sampai sekarang enkripsi yang canggih, elliptical curve, kriptografi dan lain sebagainya. Ya, kriptografi ya. Kemudian yang kedua adalah distributed computing. Distributed computing itu ilmu computer science juga ada di tahun 80-an akhir lah ya, itu sistem terdistribusi. Jadi isinya itu sebenarnya dua hal itu, ya, enkripsi dan sistem terdistribusi. Nah, kita bayangkan gambarnya itu akan seperti ini di sebelah kanan ini, ya, mekanismenya. Jadi ini ada satu blok yang isinya banyak transaksi, kita enkripsi. Kemudian enkripsi itu ditaruh seperti di rantai, makanya chain ya, diurutkan berdasarkan waktu. Ya, kronologikal. Jadi ini simpannya seperti itu. Dan blockchain ini kan satu ini diduplikasikan ke seluruh komputer di dalam sistem blockchain. Jadi makanya terdistribusi. Jadi kalau ada satu chain yang dirubah, maka yang lain akan melihat itu nggak valid. Kalau mau rubah harus rubah paling tidak 51% dari keseluruhan, which is kalau itu susah sekali merubahnya, kan kalau network kita sulit sekali merubah sampai 51%, impossible gitu ya. Nah, itu dua teknologi yang di blockchain ya. Sedangkan tadi security-nya kita pakai enkripsi ya. Enkripsi itu sebenarnya kita pakai public cryptography, RSA ya. Kemudian kita intinya begini, kita masukin data, kemudian kita lakukan satu function hash ya, kemudian dapat hash value, dan hash value itu tidak bisa kita bongkar langsung. Jadi kita masukkan apapun angkanya, nanti panjangnya itu seperti 64 karakter. Jadi angkanya 0, angkanya 1, angkanya 32 karakter, keluarnya tetap 64 karakter. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak juga ya. Nah, setelah kita enkripsi ya, menggunakan yang fungsi hash tadi, kita simpannya kayak gini. Ini sebenarnya yang di bawah itu sama dengan yang di atas ya. Ya, jadi ini ada datanya, kemudian ini block header hash 1 ya, itu refer ke block header hash 2 ya. Ini blok data 2. Itu refer ke block header blok 3 ya. Jadi misalkan blok 3 ini adalah blok 1 itu data yang waktu pertama, maka di data kedua, waktu kedua itu akan ada isinya blok 1 di sini. Jadi dia menunjukkan bahwa blok 2 ini lokasinya di blockchain itu setelah blok 1. Blok 3 itu setelah blok 2 ya. Itu yang terjadi ya. Nah, kenapa ini secure ya? Ini disebut chronological blok yang disimpan secara kronologikal. Kenapa ini secure? Kita cek ya. Let's say kita punya kumpulan blok kayak gini nomor 1 ya. Kita rubah yang blok 1 tadi. Berarti blok 1 berubah, berarti dia hash value-nya berubah. Karena apapun yang kita masukkan ya, itu akan dirubah angkanya. Misalkan kita punya nilai misalkan 12 gitu ya, maka hash value-nya akan beda, dan nilai hash value itu kan digunakan ke yang sesudahnya ya. Kalau ini dirubah, isinya dirubah lah, maka yang di sini akan nggak bisa nge-refer ini lagi karena udah beda. Nah, kalau nggak bisa di-refer, berarti ini semua akan salah semua ya. Makanya kita rubah satu isi data itu impossible. Kita sudah impossible merubah ini. Kita harus merubah semua chain yang ada di sistem terdistribusi tadi, distributed sistem tadi. Jadi it's almost impossible. Jadi by chance atau by probability atau by odds itu tidak mungkin kita merubah satu item data yang sudah tersimpan, apalagi semakin lama data itu tersimpan, datanya zaman dulu gitu ya, nggak usah zaman dulu lah, mungkin sedetik aja udah ada jutaan transaksi ya. 2 jam yang lalu, 1 jam yang lalu, saya salah masukin data, ya udah itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini menggambarkan bahwa mekanisme itu immutable ya. Immutable itu isinya tidak bisa berubah ya. Karena isinya tidak bisa berubah, kita sebut sebagai suatu sistem yang robust atau tidak bisa, atau tamper proof, tidak ada perubahan ya. Nah, dia tulis we write the database
and once it is there, it is hard to change as almost impossible. Almost impossible itu possible, tapi ya very little ya possibility-nya. Data stored on blockchain is generally considered incorruptible, ya. Tidak bisa diakalin, tidak bisa dikorupsi lah seperti itu. Ya. Nah ini teknologi blockchain, jadi mungkin bisa kebayang Bapak Ibu bahwa bagaimana kita menyimpannya itu berlapis ya, tadi diurutkan, kemudian disebarkan di mana-mana. Jadi it's impossible to merubah itu ya. Oke. Nah, sekarang khusus public key cryptography. Ini menarik karena ini berkaitan dengan tadi pertanyaan yang menyatakan data terbuka itu data apa. Nah, di public key cryptography itu kita itu sebenarnya punya, let's say misalkan kita punya A ya. A itu pengen dapat uang dari B ya. Maka dia ada software itu namanya wallet ya. Wallet itu create public key ya. Public key-nya dikasih ke B ya. Jadi misalkan B mau bayar, mana public key kamu? Saya mau bayar ke public key kamu ya. Maka A itu kan kirim ke B ya. Kemudian B itu kan ngirim uangnya bersama kombinasi dengan public key tadi ya. Dan uang dan public key tadi itu kan sudah ada di open ya. Ya, ada uangnya, ada public key, itu ada di open ya. Open orang-orang bisa lihat ya. Tapi orang-orang nggak bisa masukin ke dompetnya. Karena yang bisa membuka dompetnya itu yang punya private key. Jadi private key itu si A ya. Jadi public key dan nilainya atau pesannya atau smart contract-nya itu ditaruh out there open di luar lah, semua orang bisa buka. Tapi yang bisa masukin dompet hanya si A yang punya private key ya. Nah, ini kita punya dua. Jadi private key atau si A yang punya private key ini itu bisa membuat banyak sekali public key, yang unlimited public key. Jadi public key itu diturunkan dari private key. Nah, kita bisa juga ambil analogi, si A itu adalah identity, kan sesuai individu, ya dia individunya. Tapi dia bisa punya banyak sekali identifier. Ya, misalkan saya mau bayar buat listrik, saya mau pakai identifier ini. Saya mau buat kesehatan, saya pakai ini. Saya mau buat transaksi saham, saya pakai yang identifier. Jadi seperti ceritanya manusia itu punya banyak email lah, email dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau email kita masih bisa trace back ke orang yang punya emailnya siapa ya gitu. Kalau datanya dibongkar di server, oh tahu ini alamatnya sama. Nah kalau di blockchain, saya sebagai identity, saya punya banyak create identifier dan identifier itu nggak bisa refer back ke saya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang sebenarnya yang kita share ya itu adalah identifier, misalkan di sosial media, di data-data kesehatan. Karena misalkan saya mau ke dokter, yang perlu adalah informasi mengenai kesehatan saya. Hanya perlu misalkan saya usia berapa, saya tinggi berapa, ya. Tapi tidak perlu nama saya, tidak perlu KTP saya, tidak perlu. Demikian juga di sosial media, ya, ataupun dimanapun saja. Jadi data kita itu akan jauh lebih aman. Privacy kita tidak terganggu. Karena yang kita share itu hanya yang important, ya. Yang tidak relevan kita nggak share, ya. Makanya ini ternyata dari keilmuan computer science ternyata implementasinya sangat luas sekali. Ya. Mungkin kita pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Oke. Yang lagi di atas nih Mas ya. Ya. Apakah benar kalau kita menjadi server blockchain Bitcoin mining, kita akan diberikan imbalan Bitcoin? Jadi ini Mas Farhan atau Pak Farhan ini mungkin sedikit salah ya pemahamannya. Jadi mining itu adalah proses kita memverifikasi transaksi, bukan kita menjadi server. Kita itu menjadi miner. Miner itu yang di blockchain itu yang titik-titik itu. Jadi kan tadi ada transaksi, saya kirim uang ke Mas Tio, ya. Tapi yang memverifikasi nggak ada bank. Bank nggak akan bisa memverifikasi. Verifikasi itu semua orang di dalam network itu berlomba untuk memverifikasi transaksi saya ke Mas Tio. Gimana cara berlombanya? Ada mathematical equation yang harus diselesaikan dengan komputer yang lumayan canggih, ya, dengan intensive computation, ya.
Nah, kalau bisa menyelesaikan salah satu dari note tadi, maka dia dapat reward Bitcoin. Nah, itu sekarang satu-satunya cara untuk meng-create Bitcoin. Bukan imbalan saja, itu cuma satu-satunya cara meng-create Bitcoin. Jadi kita nggak bisa mencetak uang kayak di bank, itu nggak bisa. Jadi gimana cara kita sekarang, ya kalau sekarang Bitcoin ada, orang punya, ya udahlah. Tapi gimana cara meng-create Bitcoin baru? Ya harus terlibat di proses tadi. Nah, proses verifikasi tadi, atau miner, atau proof of work tadi. Begitu ya Mas Tio ya? Oke. Tambah lagi nih, banyak Mas ya. Pertanyaan nih, boleh ya? Boleh sambil cerita, sambil gitu, lebih santai kan? Oke, santai, masih lama kok ini. Untuk saat ini cryptocurrency yang ada tidak boleh digunakan di dalam transaksi Indonesia. Apakah nanti pada masa depan akan memungkinkan menggunakan cryptocurrency yang berbasis blockchain yang diregulasi oleh pemerintah? Gimana? Ya, itu sekarang Bank Indonesia juga sedang berusaha keras. Kalau Bank Indonesia nggak terlalu nggak terlalu banyak ancaman terhadap Bitcoin lah ya. Tapi di luar itu kan, kalau kita uang keluaran bank itu namanya fiat currency ya, fiat currency. Nah, mereka mengeluarkan gerakan namanya CDBC, Central Bank Digital Money. Jadi sebenarnya CDBC, Central Bank Digital Money, itu adalah uang yang berbasis blockchain, tapi dikeluarkan oleh bank. Jadi nanti setiap bank akan punya strategi masing-masing ya. Tapi bisa kita kebayangkan kalau bank tidak bertindak, maka bank itu akan jadi obsolete. Jadi kalau semua orang sudah adopsi blockchain, ngapain kita butuh bank? Nah, masalahnya sekarang kan orang itu masih percaya bank dan masih dilindungi oleh undang-undang bahwa yang berlaku adalah uang rupiah yang dikeluarkan bank. Tapi di luar, kalau misalkan Bitcoin itu dirasa jauh lebih efisien, cost-nya lebih rendah, experience-nya lebih bagus ya, lebih langsung. Sekarang kan kita banyak sekali, walaupun bank itu sekarang jauh lebih baik, tapi kita kan banyak hal-hal di mana kita harus ke bank dulu untuk ngurusin apa, untuk verifikasi data kita. Ada banyak hal juga di mana kita itu nggak mau diverifikasi. Saya nggak mau ketahuan uangnya berapa. Itu challenge juga buat pemerintah, karena kalau kita gunakan blockchain, ya kita nggak tahu blockchain kita berapa. Dipajakinnya ya oke lah, kalau misalkan blockchain-nya diresmikan, mungkin ada mekanisme untuk bisa dipajakin ya. Tapi kalau kita sekarang adopsi Bitcoin directly, tidak akan bisa tahu Bitcoin saya jumlahnya berapa. Jadi pemerintah harus membuat suatu mekanisme atau suatu mata uang yang mirip Bitcoin tapi bukan Bitcoin, yang bisa sedikit banyak diregulasi. Misalkan contohnya untuk verifikasi transaksi, atau untuk tax ya. Tapi selain itu enggak, kecepatan segala macam udah kita tiru aja blockchain. Karena Bitcoin sekarang juga kebanyakan kenyataannya digunakan untuk underground, untuk bayar drug dan sebagainya, karena memang tidak ada yang ngeblok ya, nggak ada otoritas yang ngeblok kalau ada jualan kayak gitu Mas. Nah, ya duit yang ada di Bitcoin itu bisa dirupiahkan lah, atau didolarkan. Bisa. Sekarang satu Bitcoin, ada yang nebak nggak nilainya berapa? Nilainya 190 juta, satu Bitcoin, 190 juta. Padahal dulu tidak bernilai. Murah ya? Dulu ya, awal-awal kan nggak sebanyak itu ya? Oh enggak, dulu waktu tahun 2010 orang aja bingung Bitcoin itu buat apa gitu. Sampai itu salah satu itu, saya punya berapa itu 5.000 atau 500 Bitcoin, saya mau dapat dua pizza gitu, siapa yang mau kasih ke saya gitu. Nggak ada yang ngisi, tapi akhirnya dia dapat 2 pizza. Jadi waktu itu 500 dapat 2 pizza. Terus sekarang satu Bitcoin 190 juta. Jadi kita lihat supporternya itu makin besar ya, nilainya juga makin mempunyai tinggi, dan tidak secara de facto banyak digunakan di dunia. Itu Pak Mas Tio. Ada lagi nih Mas? Ya, silakan. Disimpulkan apa? Nah ini bahwa blockchain ini cikal bakal dari data lake. Apa hubungannya dengan kedua hal tersebut dari Ayu?
Saya belum kebayang data lake seperti apa ya. Data lake apa hubungannya dengan blockchain dalam konteks apanya ya? Apakah konteks distribusinya atau konteks karena agregasinya gitu ya? Karena data lake kan biasanya kita mengagregasi semua data source ya menjadi suatu data yang besar gitu ya, yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Nah kalau blockchain itu malah terbalik, malah karena sistemnya dia bukan mengagregasikan, malah mendesentralisasikan semua catatan ya. Jadi mungkin tidak head to head, kecuali nanti dijelaskan dalam konteks apa. Oke, apakah blockchain dapat dikatakan aman jika transaksinya sudah banyak, chain-nya sudah banyak? Justru kalau chain-nya semakin panjang, itu semakin solid ya, semakin solid itu semakin proving bahwa banyak terjadi transaksi. Yang menunjukkan bahwa banyak orang percaya di situ. Jadi kalau makin panjang, apalagi sesudah kita panjang, ya sesudah kita transaksi, di belakang kita panjang banget. Wah, kita sudah jelas tidak mungkin dirubah. Ya catatan kita akan abadi di sana. Apalagi kalau di network kan susah sekali dimatiin ya. Satu mati, yang lain masih banyak. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu konteks ini ya, keamanan. Kalau keamanan enggak, kalau aman ya, kalau aman artinya kita akan semakin sulit merubah. Salah satu titik kalau di belakang kita banyak ya. Tapi kalau di belakang kita masih dikit, mungkin change-nya akan lebih besar, lebih mudah di hack ya. Tapi walaupun begitu nge-hack-nya juga susah karena kan banyak node ya, banyak titik yang chain-chainnya itu banyak di mana-mana ya. Kalaupun kita chain-nya di belakang, kita bisa rubah, tapi kita harus merubah semua chain yang di belakang. Pada saat kita ngerubah, chain-nya udah nambah lagi, wah repot lagi kan, prosesnya itu real time terus ya. Kita mau rubah, kita masih proses rubah, itu yang di sana sudah chain-nya nambah loh ya, kita akan semakin besar effortnya untuk merubah lagi, karena chain-nya nambah terus. Itu ya. Gitu Mas, saya lanjutkan ya. Ya. Oke, siap. Nah sekarang kita masuk ke tadi tentang tentang public cryptography. Saya rasa ini sangat powerful ya implementasinya di blockchain ya. Saya lanjutkan dua hal yang utama di blockchain. Saya kasih warna merah ini. Blockchain itulah trust machine, suatu mesin yang bisa mengestablish trust dengan mekanisme yang kita punya tadi ya. Yang kedua, itu adalah suatu sistem yang mengenerate suatu nilai ekonomi yang disebut token ekonomi. Jadi kita bisa kasih reward apapun ya namanya blockchain-nya. Apakah itu Bitcoin, apakah itu sistem blockchain yang nanti kita implementasikan di suatu perusahaan, kita pasang misalkan di BPS. Orang yang melakukan kontribusi besar ke BPS lah sih. Dikasih reputasi yang baik ya, kasih reputasi, dan reputasi itu bersifat permanen ya. Ya mungkin reputasi akan naik turun, ada satu kalanya turun, tapi reputasi itu akan bisa dilihat banyak orang gitu di dalam suatu perusahaan, dan itu memperoleh reputasi itu berjalan secara objektif, bukan subjektif lagi. Ini salah satu implementasi di sumber daya manusia ya, SDM. Penilaian karyawan kan subjektif ya. Karena yang menilai manusia. Bagaimana kalau yang menilai bukan manusia? Apakah ya rasanya akan jauh lebih objektif? Dan bagaimana merekam objektivitas itu? Apakah akan terus ada? Apakah akan robust? Ya. Nah itu makanya kita pakai namanya token ekonomi, memberikan reward ke suatu pihak yang berkontribusi ke jaringan. Termasuk tadi reward orang memverifikasi transaksi, dapat rewardnya adalah Bitcoin. Nah kita bisa lihat analoginya kalau ini dipasang ke hal-hal yang bukan untuk uang, tapi untuk proses bisnis yang lain ya. Nah, saya akan akan jelaskan mengenai trust ekonomi ya, trust machine ya. Blockchain is trust machine, jadi increase transparansi dan efisiensi tadi saya bilang ya. Kemudian yang public key cryptography tadi, separation between identity and identifier ya. Kemudian smart contract itu tujuannya bisa mengotomatisasi transaction antar entity termasuk human atau non human ya. Berarti dengan smart contract akan semakin nggak ada karyawan orang lupa bayar gaji gitu lah ya. Karena semuanya
lupa membeli barang karena semuanya sudah di-trigger secara otomatis. Jadi kita semakin percaya terhadap mesin, menjaga kepercayaan terhadap mesin atau terhadap suatu sistem ya. Yang terakhir adalah token ekonomi design to reward incentive good behavior on top of blockchain ya. Contohnya ini kita bisa cek di kita misalkan orang ada yang nanam pohon ya, nanam pohon ini, tapi orang nanam pohon mungkin dia melakukan dengan niat baik atau dengan sukarela ya, atau dengan maksud yang memang benar-benar baik, tidak mendapatkan imbalan. Tapi ada orang yang membuat mobil, menyetir mobil yang membuat polusi ya, yang walaupun polusi itu dipajakin ya, karena ada STNK, bayar ke Samsat dan lain sebagainya. Tapi proses men-trigger, mengembalikan uang dari Samsat, dari orang bayar pajak di Samsat sampai akhirnya ke lingkungan itu kan panjang sekali tuh, bahkan mungkin nggak akan nyampe gitu ya, nggak akan nyampe ke end user. Nah, bagaimana kalau kita bikin suatu sistem berbasis blockchain? Jika orang menanam akan dapat reward, tapi jika orang pakai mobil mengeluarkan CO dengan tahap tertentu, dia bayar. Nah, itu yang kita sebut sebagai token ekonomi ya. Bahkan mungkin contohnya yang sebelah kanan, traffic management, saya lagi ngebut, saya mau ngebut, kasih dong jalan. Nah, kalau saya minggir, saya ngasih jalan, saya dapat reward. Tapi kalau saya mau ngebut, saya bayar token. Jadi ini adalah simple idea ya, yang bisa diimplementasikan on blockchain base. Hanya saja belum ada. Nah, tapi ini sudah didengungkan ya di negara-negara maju juga didengungkan, walaupun mereka cenderung lebih tertib. Jadi kebayang nggak misalkan kalau negara kita sekarang tidak punya solusi yang karena susah mentok ya menyelesaikan pedagang kaki lima itu juga susah gitu ya, karena ada aturan ya. Kenapa nggak dikasih reward punishment, karena kan reward and punishment-nya tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi itu yang membuat trust kita ke sistem itu berkurang, karena apapun kita putus asa dan sebagainya, karena tidak ada sistem yang menjamin bahwa trust itu akan terus terjaga gitu. Kebayang nggak maksudnya Mas Tio ya? Jadi ada mekanisme yang yang bisa sebenarnya diselesaikan jadi oleh blockchain itu ya. Oke, jadi tadi kita balik lagi ini sekilas ya. Trust itu tadi ini sebenarnya tambahan tadi ya. Trust itu terjamin oleh 3 layer security ya. Tadi kita enkripsi atau kita hashing tadi ya, jelas ya, yang nempel di hash di blok sebelumnya. Kemudian security-nya adalah yang selanjutnya adalah proof of work. Proof of work itu berkompetisi untuk menyelesaikan memverifikasi transaksi ya. Kemudian yang ketiga adalah konsensus. Kalau ada perselisihan, nah ini yang paling penting. Karena semua orang melakukan verifikasi itu bisa jadi ada 2 pihak yang bersama-sama menyelesaikan masalah secara sama. Ya, secara sama ya. Nah, itu ada mekanisme network konsensus. Jadi apapun dualisme keputusan akan selalu jadi satu, Mas. Akan selalu jadi satu. Itu namanya network konsensus. Jadi jika suatu pihak ini saya menyelesaikan, maka nanti akan dicek siapa yang di belakangnya paling panjang. Atau menyelesaikan dilihat mana yang depannya paling panjang. Kalau yang paling panjang itu yang diambil. Artinya sudah ada track record yang lebih panjang ya. Nah, itu akan selalu ketemu konsensus ya. Jadi konsensus itu bukan kita yang menentukan, tapi mesin juga. Jadi ini menjamin bahwa trust itu tidak bisa dipermainkan ya. Oke. Nah, ini proof of work ya. Proof of work tadi, pertanyaan tadi yang tentang miner ya. Describe system requires insignificant but visible amount of effort usually by requiring computer processing time. It is part of consensus algorithm. Jadi tadi miner miner itu berkompetisi untuk menyelesaikan puzzle kriptografi ya, semuanya kompetisi ya. Ada satu yang menang ya. Kalau menang dia akan sebut sebagai mining node, dia create node baru ya. Dia create node baru, kemudian dia validasi transaksinya dimasukkan ke dalam node itu ya. Kemudian node itu dimasukkan ke dalam blok. Karena di dalam blok itu terdiri dari banyak node ya. Kemudian setelah itu
setelah selesai masuk ke dalam blok itu, maka dia broadcast ke orang-orang di seluruh sistem blockchain-nya bahwa saya sudah loh menyelesaikan puzzle ini, maka kondisi saya adalah sekarang sudah bertambah 1 blok. Maka yang lain yang tadi di distributed sistem tadi, mereka akan mengcopy itu, mereka akan mengcopy dan mengimplementasikan state yang paling akhir yang bloknya lebih panjang lagi, ya. Jadi seperti itu prosesnya, ya. Nah, ini konsensus itu penting, ya. Kalau tadi yang part ketiga lah mengenai network konsensus, ya. Jadi kalau kita cek network content full of untrustable party, ya. Network konsensus itu adalah mekanisme supaya ada konsensus antara banyak bagian yang tidak saling percaya. Jadi sebenarnya bagaimana kita yang jadi masalah di transaksi di semuanya, ya, apakah itu berhubungan dengan uang atau proses bisnis atau proses data dan lain sebagainya, kita itu mostly kita tidak percaya dengan counterpart kita. Ya. Bagaimana kita supaya bisa percaya? Maka kita gunakan sistem yang seperti blockchain yang mempunyai network konsensus, ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat atau perbedaan condition, ya, maka mereka akan bisa menyelesaikannya dengan mencari chain yang lebih panjang. Nah, itu prinsip kerja dari network konsensus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya simple aja sih sebenarnya. Ya, cuman kita bisa implementasikan ke hal yang jauh lebih luas lagi. Ya. Oke. Nah, saat terakhir yang trust machine itu adalah distributed ledger. Ya, setelah tadi bentuknya chain-chain banyak, nah chain-chain ini kita sebar kemana-mana. Kita sebut sebagai distributed ledger, catatan yang ada di mana-mana atau blockchain yang ada di mana-mana. Ya, jadi kalau kita cek, let's say distributed ledger teknik atau DLT singkatannya saya lupa, teknologi, ya, distributed ledger teknologi itu transaksi itu ditaruh di secara decentralized, ya. Kemudian contoh implementasinya seperti ini, ya. Dia mensupport skenario tanpa orang di tengah, kemudian people atau gambarannya lah, orang nyatet directly to the ledger atau catatan, kemudian orang itu punya otoritas terhadap data mereka sendiri, ya. Kemudian, dan ini sangat berbeda skenario dari sekarang. Yang mungkin kalau rekan-rekan pernah nonton film Social Dilemma, Great Hack, itu problem-problem yang muncul saat ini, di mana data itu ditambang skala besar, dijadikan advertising, manusia sebagai objeknya, data kita terekspos, ya, karena yang menyimpan data adalah centralized entities, ya. Kalau ini DLT, kita yang berhak menaruh informasi apa di DLT kita, ya. Demikian juga dalam konteks lain, ini adalah intellectual property management, ya. Jadi dari pembuat lagu itu ada di mana-mana, ya. Jadi tidak ada dispute bahwa yang pembuat lagu ini siapa dan lain sebagainya, karena sistemnya sudah terdistribusi, ya, dan tercatat siapa yang memang duluan mengklaim intellectual property itu, ya. Nah, mungkin itu sementara. Ada pertanyaan lagi nggak? Kita jawab pertanyaan deh. Oke. Sambil. Nah, yang mana ya? Kalau institusi pemerintah, khususnya BPS, blockchain dapat diimplementasikan dalam hal apa saja? Ya, banyak ya. Tadi kalau saya cerita. Dalam proteksi data, dalam proses bisnis di dalam perusahaan, ya, dalam penentuan karir. Karena kan kita perlu ini ya, perlu yang objektif ya, dalam konteks apa lagi ya? Mungkin Mas Tio punya ide nggak? Banyak sekali sih Mas Tio. Jadi kalau kita cek sebenarnya semua yang melibatkan data pun itu kita bisa bisa secure dengan blockchain. Misalkan data BPS itu sekarang pastikan bahwa data itu yang kita gunakan sama antara
provinsi misalkan atau Oh iya, itu blockchain. Apa bedanya nanti dengan misalkan kita gunakan single source aja, semua akses ke situ. Bedanya apa? Iya, bedanya kalau single source-nya rusak ya bubar. kalau kalau datanya semuanya supaya jadi gini. Pada saat pengkreatan data itu kan kita pengennya datanya itu tidak beda-beda ya, satu data gitu ya, datanya itu satu versi gitu ya. Berarti kan kita harus verifikasi bahwa memang data yang versi itu yang benar. Gitu ya. Berarti kita ada suatu blockchain base di dalam BPS yang memverifikasi bahwa data itu benar, yang seperti itu versi itu benar. Tapi jangan juga ditaruh data itu dalam satu center terpusat gitu. Karena kalau center pusat kan bisa aja attack, bisa aja dirubah ya. Dirubah kalau misalkan ada satu di server pusat dibobol, kemudian datanya tadi angkanya 50 diganti 500, ya kita nggak tahu 50 sama 500 itu yang benar yang mana, karena kita nggak ada komparasi, nggak ada distributed data di tempat lain, nggak ada distributed ledger di tempat lain. Nah, kalau kita punya distributed ledger tempat lain, maka yang tadinya diganti dari 50 menjadi 500 menjadi tidak valid, karena ledger tempat lain masih isinya 50 bukan 500. Kebayang nggak, Mas? Ya. Kalau misalkan tempat lain kan misalnya data-data yang ini rahasia lah, confidential, highly confidential, misalkan untuk pemerintah itu kan tempat lainnya harus trusted dan within government. Itu gimana? Betul, itu namanya private blockchain. Bisa menggunakan private blockchain. Jadi untuk masuk private blockchain, orangnya juga harus verifikasi. Jadi nggak semua orang, nggak semua titik, nggak semua node itu akan masuk ke dalam blockchain. Ya, jadi blockchain private artinya yang masuk, yang terlibat, yang melakukan verifikasi, kita yang milih. Apakah itu komputer, server atau badan, ya itu bisa diatur juga. Ya, levelnya nanti bisa diatur. Tapi intinya tidak berarti terbuka itu semuanya terbuka, enggak, tapi bisa juga kita bikin dalam konteks tertutup. Gitu, Mas. Yang tercatat ya catatannya aja, sebenarnya datanya kan enggak ya. Iya, catatannya aja. Ya, tapi kalau misalkan kita mau datanya ya itu jadi menurut saya kurang smart ya desainnya. Jadi itu datanya bisa dengan mudah, tapi bisa juga misalkan kalau datanya itu saya pengen data saya itu tidak berubah, maka saya duplikasi aja semua data saya. Kan bisa juga kayak gitu ya. Saya duplikasi aja semua data saya. Atau data saya itu saya duplikasi di cloud, ya, di cloud dengan security tertentu, ya, dengan misalkan node-nya ada 100, ya. Kemudian kita mengambil proses-proses yang berkaitan dengan itu, contohnya transaksinya itu yang dipakai. Tapi datanya, kondisi akhir datanya ada tetap di cloud, yang diverifikasi oleh blockchain. Gitu, Mas. Oke. Ini ada langsung mau nanya nih, Mas Lukman, silakan. Nah. Ya, Pak. Silakan ya, Pak. Saya Lukman, Pak. Minta izin, Pak, untuk bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya dari Subdit Neraca Pengeluaran, Pak. Direktur Neraca Pengeluaran. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Andri mengenai cryptocurrency itu, Pak. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, Pak, terkait dengan beberapa hal yang di awal tadi Bapak sampaikan, ada kriptografi, kemudian blockchain dan sebagainya. Nah, itu bisa nggak Pak ya dijelaskan terkait dengan misalnya nih kita mau melakukan suatu proses transaksi, mulai dari awalnya nih misalnya punya uang saja, kemudian dalam suatu proses transaksi itu memang diperlukan suatu blockchain misalnya Pak dengan si A. Nah, bagaimana dari proses uang saja yang saya punya itu Pak, kemudian berubah menjadi blockchain, kemudian masuk ke dalam kemudian berubah menjadi Bitcoin, maksudnya cryptocurrency tadi, kemudian masuk ke dalam transaksinya sampai akhirnya menuju ke orang yang saya tuju tadi untuk saya membeli barangnya tadi Pak. Yang diasumsikan tadi kan dia menggunakan Bitcoin untuk pembelian. Nah, di situ Pak saya penasaran juga terkait dengan kapan sih Pak miner itu masuk, kapan sih Pak miner itu melakukan validasi dan blockchain-nya terbentuk pada saat kapan saja? Apakah di awal itu udah langsung terbentuk blockchain? Ini dengan asumsi masih orang itu nol Pak. Jadi mungkin kalau terkait dengan
kronologikal yang tadi bahwa blockchain itu disusun berdasarkan waktu, berarti kan asumsinya dia masih nol tuh Pak. Kalau menurut pandangan saya nih Pak ya. Tapi mohon maaf kalau nanti salah. Jadi itu bagaimana awalnya terbentuk, kemudian terkait dengan kompetisi yang dilakukan oleh si miner sendiri juga. Kalau tadi memang yang akan diambil adalah chain yang terpanjang, berarti kompetisi itu udah istilahnya apa bukannya terus berat sebelah ya, misalnya kalau dia ada satu orang yang udah punya blok panjang ya pasti menang meskipun dia lambat gitu Pak. Betul, ya maksudnya betul. Kayak namanya kompetisi kan harusnya kan siapa cepat dia dapat gitu Pak. Nah kemudian juga mengaitkan dengan Bitcoin yang nanti mereka dapat saat dia mining. Nah miningnya itu kan kalau Bapak tadi bilang itu adalah nanti terbentuknya proses Bitcoin yang baru gitu Pak ya, istilahnya yang baru dibentuk oleh si miner. Nah, jadi kalau itu adalah membutuhkan seperti tadi public key dengan private key untuk mendapatkan untuk yang tadi di bagian tadi Pak untuk masuk ke dalam kantong, sementara dia dapat. Halo, keputus ya? Halo Lukman. Tes keputus ya? Lukman. Iya putus Mas. Ya terima kasih Pak. Putus aja Lukman. Gak apa-apa, saya coba dulu nanti ditambahkan. Jadi sebenarnya mungkin saya tadi penjelasannya kurang lengkap ya, karena saya kadang-kadang spektrumnya blockchain itu gede sekali. Kadang-kadang saya juga overwhelmed menceritakannya karena banyak sekali. Jadi ceritanya begini, sebenarnya blockchain itu yang ditempelkan di blockchain itu bukan uangnya, Mas Lukman. Yang ditempelkan itulah transaksinya. Jadi kalau tadi diceritakan orang kompetisi untuk menyelesaikan masalah, itu sebenarnya dia bukan banyak-banyakan uang, bukan. Jadi dia itu menaruh bloknya itu di blok yang panjang, ya. Blok panjang itu dia juga nggak milih, dia itu ngacak aja gitu ya. Misalkan ada blok yang panjangnya 1000, ini ada blok yang panjangnya 100. Terus ada 2 miner sama-sama menyelesaikan masalah. Ini kalau sama-sama ya, berarti kalau ada kompetisi ya langsung langsung rebut-rebutan mana yang mendapatkan uang gitu ya. Yang satu nempel ke 1000, yang satu nempel ke 100. Tapi yang nempel 1000 dan 100 itu mereka nggak milih. Ya mereka memang pas untung-untungnya saya nempelnya ke 1000. Mungkin yang dekat dengan saya. Yang satunya nempel ke 100. Maka yang 1000 ini yang menang. Yang 100 nggak jadi tempelin karena dia lihat cuma 100, maka dia digagalkan oleh sistem. Jadi bukan artinya saya punya uang banyak berarti transaksi saya banyak, karena yang ada di situ lah transaksinya semua orang di seluruh dunia, bukan transaksinya miner. Miner itu kerjanya hanya memverifikasi. Miner itu kerjanya cuma nongkrong, ada transaksi, maka dia akan coba menyelesaikan. Dan menyelesaikannya juga pakai mesin, bukan dia manual gitu ya. Dia cuma mencari range angka gitu. Nah, tadi pertanyaan panjang ya. Yang pertama itu Mas Lukman itu tadi tentang bagaimana creation uang dari pertama kali nggak ada ya. Jadi kalau betul Pak. Creation uang saat ini untuk membuat blockchain ada 2 cara. Ya, menjadi miner atau membeli. Kalau menjadi miner berarti kita akan mendapatkan blockchain baru. Blockchain baru itu blockchain yang tidak ada sebelumnya. Ini pencetakan uang. Pencetakan uangnya kalau di bank kan peruri atau bank yang mencetak uang, ini mencetak uangnya lewat kompetisi gitu. Jadi memang mereka bersaing. Nah, kalau kita bisa kompetisi ya kita pencetakan seperti itu. Tapi kenyataannya sekarang kompetisinya juga sangat berat, dan biasanya di Cina yang punya mesin yang besar-besar itu yang menang ya, karena mereka computationnya memang didesain untuk menyelesaikan masalah-masalah puzzle kriptografi di blockchain. Yang kedua dengan membeli, berarti ada layanan, ada Indodax dan lain sebagainya, dengan uang kita langsung beli aja. Nah, kalau sudah punya uang, nanti Mas Lukman mau beli, let's say mau beli buku lah di Amerika ya, artinya Mas Lukman akan bayar secara di front end secara dunia nyata, nggak banyak bedanya kayak kita bayar kartu kredit gitu. Nah, ini ada aplikasinya namanya blockchain info di dalam HP, itu bertindak sebagai wallet. Wallet itu dompet yang isinya software. Nanti di situ Mas Lukman mau bayar ke alamatnya siapa ya, si public key-nya si orang yang jual buku, kita kirim. Let's say saya mau beli satu
satu Bitcoin. Nah, satu Bitcoin aja 190 juta ya, berarti 0,000 berapa Bitcoin lah buat beli buku ya. Nah, itu dalam prosesnya itu kira-kira 10 menit ya. Blockchain itu agak lambat ya. Sekarang ada proses yang jauh lebih cepat. 10 menit itu diverifikasi. Nah, kalau sudah lebih cepetan kartu kredit atau kartu kredit ya, kartu debit ya. Itu 10 menit untuk verifikasi rata-rata. Bisa lebih panjang juga, tergantung ramai apa tidaknya. Tergantung orang mau memverifikasi transaksi kita nggak, Kak? Kalau biasanya kita kalau kasih bonus lebih lagi, orang akan mau mentransaksi. Tapi kalau enggak, biasanya si verifikator juga nggak memverifikasi bisa jadi lama. Karena kita nunggu orang yang mau verifikasi transaksi kita, ya, walaupun mereka dapat uang juga. Nah, setelah dapat uangnya berpindah, ya sudah, berarti sudah diverifikasi, berarti transaksi kita sudah masuk blok yang dibuat oleh miner tadi. Ya, prinsipnya seperti itu. Apakah cukup jelas, Mas Lukman? Oh, boleh tanya sedikit lagi, ya, Pak? Ya, silakan. Jadi tadi kan dijelaskan yang masih di langkah awalnya tadi, Pak, terkait misalnya saya masih punya uang, saya mau beli, tadi kan diasumsikan misalnya saya beli lewat perusahaan Bitcoin lah. Ya. Nah, di situ apakah sudah mulai terbentuknya pada saat saya membeli ke dalam suatu perusahaan Bitcoin itu, Pak? Apakah di situ sudah ada prosesnya untuk pembentukan blockchain, kemudian kriptografi? Sudah ada Enggak ada. Belum ada, Pak? Enggak, itu hanya mindahin uang. Jadi kalau beli ke Indodax ya, itu kalau kita kasih uang ke Indodax ya, ini nama perusahaannya, sekarang paling terkenal Indodax ya. Kita kasih uang dan mereka itu akan transfer uang ke kita. Ya, prosesnya prosesnya sama saya jual buku tadi. Harus ada verifikasi. Harus ada verifikasi lagi. Berarti pada saat itu kita sudah dapat ada private key dan public key juga, Pak ya? Oh iya. Kalau kita membuat blockchain account, nomor 1 kita harus punya private key. Kemudian kita create public key. Nah, private key jangan sampai hilang ya. Kalau hilang ya uang kita hilang, kitanya yang hilang gitu. Ya itu ada ide cukup secure lah gitu. Ada pengingatnya, ada 12 kata dan lain sebagainya. Jadi mekanisme seperti itu. Gitu, Mas Lukman. Coba kebayang nggak? Nah, kemudian Pak, kemudian pada saat sudah terima public key dengan private tadi kan terjadi transaksi yang seperti di bagian tadi ya, Pak ya? Betul, nah, di situ udah ada berperan sebagai ada miner nggak, Pak, yang berperan di situ untuk tadi kan dikatakan bahwa transaksi itu akan di mining oleh si miner, ditambang. Jadi nanti setelah ditambang itu berhasil, kemudian diselipkan validasi dari si miner. Nah, barulah di situ nanti membutuhkan public dengan private key kan seperti itu ya, Pak ya. Berarti di awal saja itu kita sebenarnya sudah masuk. Ya. Enggak, Pak. Public sama private key itu sudah di awal. Iya kan, Pak? Nah. Ya, jadi sebelum kita punya uang kita sudah bisa klik public dan public key. Ya. Private key dan public key dibuat maksudnya di awal sekali. Halo? Nah, ketika itu pembuatan untuk mendapatkan Bitcoin itu, Pak, itu udah langsung melibatkan miner juga ya, Pak ya? Oh iya. Ya kan. Apakah sudah juga melibatkan miner? Iya, melibatkan miner. Karena kan pada saat uang berpindah ke kita harus ada yang memverifikasi. Yang memverifikasi selalu miner. Nah, berarti di situ sudah terbentuk blockchain juga dong, Pak? Oh, sudah. Kalau memang ada. Sudah, betul. Berarti di awal itulah mulai dari kita blockchain-nya, Pak ya. Mohon maaf, suaranya putus-putus ya, Pak. Iya, suaranya putus-putus. Saya agak mendebak-nebak soalnya. Jadi gimana, Mas? Iya. Jadi pada saat di awal itu sebenarnya blockchain itu sudah terbentuk pada saat kita sudah melakukan pertukaran antara uang real kita dengan Bitcoin yang ada dengan perusahaan Indotech tadi, Pak ya. Ya. Jadi begini, Mas, saya jelaskan lagi. Jadi saya agak bingung ya, bukan bingung, agak aneh dengan istilahnya blockchain terbentuk. Karena blockchain itu sudah ada di sana, bukan terbentuk. Jadi artinya blockchain itu suatu sistem atau suatu tempat gitu ya untuk kita melakukan transaksi. Kan network ya, blockchain itu kan network ya. Nah, pada saat tadi kita minta uang kita transfer uang ke suatu perusahaan terus kita dapat.
maka akan ada transaksi itu tercipta yang diciptakan oleh miner dan ditempelkan di blockchain ya. Nah, tentu di situ sudah melibatkan miner. Jadi miner itu dari awal setiap kali ada perpindahan uang akan selalu ada miner terlibat, dan setiap kali ada miner terlibat berarti selalu ada blockchain yang terbentuk ya. Selalu ada blockchain. Ya, begitu. Cukup paham ya? Oke, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya. Oke. Mohon maaf tadi saya agak putus-putus. Tadi saya menebak-nebak pertanyaan jadi agak lama jadi jawabnya. Oke, siap. Oke. Ya, makasih. Ya, mari. Oke, Mas Tio. Ada lagi nih, Mas? Oke. Boleh ya? Ya, silakan Mas. Dari Muhammad Sahrul. Sahrul, mana Sahrul? Bisa langsung diskusi. Sahrul. Pak. Ya, silakan. Ya, langsung ke teknis, mohon izin Pak nanya terkait. Ya. Kalau misalnya mau bangun develop teknologi blockchain itu apa aja yang perlu install, servernya sama database-nya mungkin. Ya. Itu aja Pak. Jadi ya baik Mas Sarul. Jadi ada dua sekarang yang paling populer itu Mas, yang private itu adalah Hyperledger. Jadi Hyperledger itu ada database-nya, ada bahasa pemrogramannya sendiri ya. Saya juga kesulitan tuh belajar Hyperledger ya, agak kompleks ya. Dan itu membangun suatu ekosistem. Jadi in the end hasilnya adalah ekosistem blockchain itu sendiri. Jadi nanti akan ada orang-orang perannya sebagai miner, sebagai verifikator, karena kan dia private, jadi mungkin levelnya juga beda, tidak seperti public blockchain di mana semua orang jadi miner itu akan jadi verifikator. Tapi di sini di private blockchain artinya Hyperledger itu ada yang ininya lebih tinggi, otoritasnya lebih tinggi, yang kita bisa susun sendiri. Kemudian yang kedua yang public itu pakai Ethereum, Mas. Ethereum itu banyak juga ya. Jadi itu sudah integrate dengan database-nya juga. Database-nya juga berbasis di Ethereum. Bahasanya juga bahasa sendiri ya. Jadi tidak pakai bahasa yang mungkin mirip dengan C ya, agak mirip dengan C. Itu aja sih, Mas. Jadi terserah kita mau buat apa, mau buat public atau private. Jadi kita bisa pilih salah satu. Di luar itu banyak sekali, cuman saya juga nggak hafal, dan menurut saya komunitasnya mungkin tidak sebesar dua itu ya, Hyperledger dan Ethereum. Gitu. Iya Pak, jadi untuk front end-nya sendiri berarti bahasanya bebas ya? Front end bebas. Tapi kalau yang di belakang back end-nya itu dalam bentuk query database atau gimana ya Pak? Ya semacam query database, cuman dia di ini nama kriptografi, itu aja. Transaksinya juga nggak intensif seperti database, tapi kecil-kecil ya, tapi banyak ya. Kemudian di kripto setiap kali entitas dari transaksi di encrypt, maksudnya. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi memang yang jadi masalah itu sekarang developer dari blockchain itu sangat sedikit ya. Karena tadi blockchain itu masih belum ada leadership ya. Leadership itu orang yang bisa mendorong kita untuk terjun ke blockchain secara bersama-sama ya, otoritas yang tinggi, sehingga belum selukratif kalau kita bekerja di big data dan AI. Oke, saya lanjutkan dulu Mas Tio ya. Ya Mas, lanjut Mas. Oke. Jadi ini smart contract ya, ya ini cuma bisa membayangkan lah dari kalau kita kontrak itu sebenarnya ya, kalau di sehari-hari ya, kalau kita kontraknya cuma 1-2 sih, kontrak besar sih nggak masalah ya. Tapi kontrak itu kan banyak sekali kontrak, kapan kita harus bayar makanan yang masuk kulkas. Jadi hal-hal kecil yang berkaitan dengan sensor itu kan banyak sekali. Makanya kita perlu suatu sistem yang menjaga, yaitu blockchain bisa di sini ya, smart contract ya. Kontrak kecil-kecil yang di-trigger oleh engine ini tujuannya untuk yang ke depannya. Jadi contohnya untuk kontrak karyawan itu banyak sekali, kontrak karyawan, kontrak kesehatan dan lain sebagainya. Ini gambaran seperti itu aja. Kemudian jadi kalau kita cek ada keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau untuk keuntungannya kontrak otomatis atau smart contract ya, efisien, transparan,
reduce dependency dari centralized authority, kemudian garanti specific set outcome are predetermined beforehand. Jadi misalkan ya kan kalau kita ya udah kalau saya nggak bisa bayar nanti ngutang deh kalau manusia bisa ngasih gitu. Kalau ini kalau nggak bisa bayar ya udah barangnya nggak dikasih. Tapi di CPT ya rigid. Ini umum ya tentang smart contract versus human. Jadi sekarang apalagi kita di era big data and AI, kita mulai menuju ke bagaimana mengenforce ya. Kalau membuat komennya sendiri di AI juga bisa ya, tapi mengenforce-nya itu yang kita tidak bisa. Makanya kita butuh blockchain dan kita mencatat enforcing itu ya. Nah, kemudian ini token ekonomi ya. Token ekonomi itu tadi setiap kegiatan yang membuat kebaikan buat network, maka kita kasih insentif ya. Token is part of incentive system ya. Token bisa berupa uang, reputasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mempunyai suatu kondisi di suatu network, kita ingin arrange, kita ingin atur sendiri, maka kita mau mengkoordinasi orang dalam skala besar, maka kita juga bisa menggunakan sistem token ini ya. Token kita berikan ke orang yang benar-benar bagus ini ya. Nah, jadi kalau kita cek blockchain yang implementasikan token ekonomi atau sistem reward tadi, itu kita sebut sebagai institutional teknologi. Kalau kita lihat institutional teknologi itu apa? Selama ini kita adalah perusahaan atau bisnis atau government yang berbasis IT. IT itu mengarrange supaya sistem itu teratur ya, IT ya, information technology. Tapi institution teknologi itu mengatur behavior. Ya, di situ yang diatur di blockchain ya. Institutional technology that enable us to design incentive structure that in the form of token economy ya. Convert centralized organization into distributed market. Ya, ini kita tadi udah ya. Ini yang paling penting, enable coordinate human activity in much larger scale. Jadi kalau kita mau bikin orang gerak, kita kasih reputasi aja gitu. Orang-orang akan bergerak, berlomba-lomba melakukan hal-hal yang baik. Itulah sifat manusia ya. Kalau kita dikasih reward, maka mereka akan do anything untuk achieve. Tapi kalau sistemnya atau penilaiannya masih intangible dan nanti tidak real time, makanya diukurnya nanti tengah tahun, akhir tahun, makanya mereka akan cenderung tidak segera untuk bertindak baik ya. Seperti itu intinya seperti itu ya. Oke, ini saya. Nah, ini aplikasi ya, aplikasi dari blockchain. Ini agak ini ya. Aplikasinya yang pertama adalah exchange value ya tadi ya. Exchange value kita bisa cek. Contohnya ada di service ekonomi ya. Service ekonomi. Service ekonomi itu kan sebenarnya ya seperti kita menggunakan Traveloka, menggunakan Gojek dan lain sebagainya. Itu bisa kita atau sharing ekonomi ya, bisa kita enforce dengan blockchain ya. Karena di model seperti itu kita bisa melakukan transaksi itu end to end ya. Kita nggak perlu melewati entitas yang tersentral atau bisnis utama. Jadi kita nanti kalau kita sudah terbiasa menggunakan layanan-layanan tersebut, kemudian ada layanan yang dibuka oleh pemerintah secara gratis di mana orang bisa menghemat kendaraan ke kantor dan lain sebagainya, maka itu akan diadopsi masyarakat secara luas gitu ya. Ya tentunya proses-proses bisnis akan berjalan berbeda dari sistem yang sekarang. Mereka mungkin akan membangun blockchain sendiri sehingga yang diperoleh keuntungannya itu bukan dari informasi, tapi blockchain platformnya. Ya. Kalau Traveloka, Gojek yang mereka jualkan informasi. Ya. Nah, pada suatu saat kita akan mengalami bahwa informasi itu tidak bisa dijual karena orang sudah aware itu. Yang dijual adalah mekanisme blockchain-nya itu. Ya, mekanisme blockchain-nya di mana kita bisa matching, apakah matching kendaraan, matching rumah, jual beli rumah, matching mobil yang akan saya sewa, matching jodoh, ya itu banyak sekali yang lainnya. Itu contoh-contohnya dari exchange value ya. Oke, kemudian ini yang berkaitan dengan service ekonomi.
Ya ini sama seperti tadi ya, mirip sama ya. Ini apa namanya Web 3.0 di sini yang diutamakan ya, layanan dan yang tadi saya bilang blockchain proses berjalan di atas internet ya. Oke, saya ya silakan. Enaknya ya. Ini kan kalau misalkan semua yang arahnya ke sana, karena kan BPS itu salah satunya adalah mengukur kegiatan ekonomi ya. Ya. Kalau dia semua udah kayak gitu, berarti ngukurnya tetap artinya dengan ya kita bisa nanya ke pengusaha sih tetap sih ya. Tapi kalau kita mau capturingnya via ini bisa nggak ya? Artinya dari transaksinya, dari apanya gitu. Sebenarnya transaksi itu tetap berjalan by blockchain based or not blockchain based itu bisa, Mas. Masalahnya kan yang bukan hanya transaksi yang jadi problem, itu adalah proses bisnisnya, yaitu bagaimana kita matching dengan, bagaimana kita nyari Gojek itu kan kita masih dibantu oleh Central Authority kan sekarang. Kita kan menuju nanti suatu kondisi Gojek itu, kita GoFood itu ya langsung aja kita lewat ke GoFood-nya. Jadi itu disebut kita blockchain based. Jadi blockchain based yang berdasarkan langsung exchange information gitu ya. Matchingnya saya mau cari makanan, siapa yang mau tadi kayak saya publish di suatu yang saya kepikiran yang tadi Gojek itu menjual informasi, saya menjual platform jadi. Atau mungkin jangan Gojek, pemerintah aja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Kementerian Kementerian Koperasi atau usaha menengah kecil, dia bikin blockchain base di mana semua orang yang jualan bala-bala semua bisa masuk di situ. Odading, semua bisa masuk di situ. Jadi artinya apa? Artinya jadi mereka akan tergenerate dengan langsung bertemu dengan end user gitu loh. Jadi exchange meskipun nanti bayarnya belum bisa pakai online, bayarnya langsung aja juga, cash juga bisa, mau transfer bank juga bisa. Jadi kita akan melihat suatu kondisi bahwa blockchain itu bisa menyelesaikan hal-hal lain yang juga di luar keuangan juga gitu, Mas. Jadi attitude atau bukan attitude ya, apa namanya, ya penggerak ekonomi gitu. Seperti itu. Gitu, Mas. Ya, Mas, saya mau izin dulu, Mas, bentar ya. Boleh nggak, Mas? Ya boleh. Mau ke toilet bentar. Ya, nggak apa-apa. Kita bentar. Mungkin 5 menit aja, 5 menit. Ya, 5 menit ya. 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 Yang lain kita hold dulu 5 menit ya. Kalau mau ambil snack silakan di rumah di belakang masing-masing. Iya, siap, betul.
Aduh. Mas Ya. Andi udah? Oke. Sudah. Tiga Oke, saya sama juga. ya. Oke, sebenarnya kalau tadi pertanyaan Mas Tio, jadi saya ingin menekankan bahwa sebenarnya aplikasinya ini sangat luas, Mas. Di sini juga dilihat kalau kita nanti emang benar-benar masuk ke AI, kan kita juga perlu banyak sekali marker ya untuk verifikasi proses, verifikasi data dan lain sebagainya. Itu biasanya kita gunakan blockchain di sana untuk sebagai penjaganya supaya integritinya lebih kuat gitu ya. Nah, seperti itu yang di ini. Nah, kemudian ini distributed organization. Jadi sebenarnya kita itu kondisinya saat ini kita punya banyak namanya centralized organization ya. Tapi kita sudah banyak ngalamin namanya distributed ini, proses itu ditentukan secara terdistribusi. Apakah itu lewat, kalau di blockchain itu namanya DApp, distributed application ya, distributed application. Jadi apakah itu menerima data, apakah itu melakukan proses, itu secara distributed. Nah, tujuannya adalah contohnya ini ditulis akselerasi untuk organisasi komunikasi internal. Jadi kita di Indonesia itu sering sekali proses internal itu sudah efisien, sudah efisien, bagus ya, sudah efisien ya. Tapi pas yang intranya bagus, yang internya nggak bagus, ya. Karena masing-masing punya perbedaan tujuan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu integrasi antar komunikasi yang ada di inter-organisasi ya. Kalau intranya sudah bagus ya. Nah, mereduksi inefisiensi termasuk juga nanti mereduksi apa yang sudah dilakukan oleh badan A, apa yang dilakukan oleh badan B, jangan sampai terjadi persaingan dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang di Indonesia mungkin gampang, di bisnis juga kan persaingan barang yang sama, bikin mobil yang sama gitu. Mungkin mereka bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu salah satu integrasinya ya, supaya kita cek apa yang sudah dilakukan di publik, apa yang belum, jadi kita bisa lakukan integrasi. Kalau riset, di antara periset mungkin kita nggak harus melakukan riset dari awal karena sudah ada catatannya dan kita tinggal teruskan riset yang sebelumnya. Jadi tidak saling murni berkompetisi ya. Oke, di ekonomi sendiri yang paling banyak sekarang itu adalah supply chain ya. Supply chain itu contohnya kita meyakinkan bahwa daging yang kita beli itu halal apa tidak, contohnya. Meyakinkan bahwa kopi yang kita beli itu berasal dari kopi yang benar-benar sesuai dengan harganya, tidak. Karena selama ini kita juga nggak tahu, tidak ada mekanisme di pasaran bahwa kopi itu berasal dari tempat yang betul gitu ya. Gimana verifikasinya? Kita percaya brand aja. Gimana kita verifikasi suatu obat itu benar-benar isinya adalah komposisi yang tertentu. Suatu makanan adalah komposisi yang tertentu. Itu mah klaim-klaiman aja ya. Jadi kita nggak ada mekanisme yang bisa melakukan tracing bahwa betul isi yang ada di makanan tersebut sesuai ya. Integritinya nggak tercatat atau teruji. Nah, ini yang paling banyak digunakan di blockchain. Nah, termasuk tadi yang gimana kita bikin suatu ekosistem di mana yang orang-orang yang ekonomi kecil bisa bergabung ya, bisa bergabung untuk saling menjual ya. Kalau sekarang sistemnya kan membuat stall yang food court, akhirnya food courtnya nggak laku. Kita lihat banyak sekali food court dibangun sepi, nggak ada yang datang. Mungkin sekarang orang bergeser ya, dari dulu datang makan dine in, sekarang lebih suka sejak Gojek lebih suka dikirim makanan ya. Nah, mungkin kita akan bisa melakukan sistem seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini economic inclusion ya, inclusion. Jadi orang itu barrier-nya rendah untuk bisa masuk ke terlibat. Kemudian proses efisiensi, trust issue dan kompetisi yang fair itu ada di sini. Kemudian di environment ini juga big problem saat ini, karena kita cek bahwa di Indonesia
bahkan mungkin di seluruh dunia ya. Yang disebut negara makmur adalah negara yang GDP-nya tinggi. Ya. GDP tinggi itu bisa jadi dalam prosesnya merusak lingkungan. Ya, ini proses environment lingkungan. Kita tidak pernah bikin suatu persamaan bahwa X ditambah suatu Y tambah something itu menjadi Y. Jadi something-nya itu merawat sustainability dari dari lingkungan. Ya, sustainability lingkungan itu gimana caranya ngitungnya? Ya, ini kan ada imbauan-imbauan, tapi prosesnya itu berribet ya, lewat uang yang muter dulu kah, prosesnya putar dulu kah, atau tuntutan hukum lah yang mungkin nggak selesai-selesai. Bagaimana jika ini dicatat aja, kamu menghasilkan berapa, kamu merusak berapa, kamu nilainya berapa, nah sehingga reputasinya itu akan ada terus tercatat, sehingga kita bisa melakukan hal yang lebih baik untuk kedepannya aja. Jadi ini penting karena alam kita juga semakin, hutan-hutan semakin hancur. Kita juga kebanyakan pemerintah juga masih short sighting ya, melihatnya tidak jauh, sementara kita ingin pembangunan yang sustain, yang lebih ke anak cucu dan lain sebagainya. Dan ini isu yang banyak dibawa di luar ya. Jadi GDP aja tidak membuat orang bahagia, tapi GDP plus revenue plus lingkungan yang lebih baik ya, itu akan memberi kebahagiaan, menambahkan kebahagiaan. Nah di society juga gitu, ini paling sering ya. Society itu tentunya adalah bagaimana kita memberikan trust ya, atau reputation ya, identity, reputation, value exchange ke orang-orang yang memang benar-benar berhak ya. Kita terjebak di namanya orang yang terkenal, itu adalah orang yang terkenal sangat jelek dan sangat bagus. Tapi yang kontribut ke suatu let's say keilmuan atau suatu hal yang membangun itu, kita belum ada sistem trust-nya ya, yang bisa kita trace terus ya. Dan ini juga yang menyebabkan kita suka terjebak juga gitu ya dengan hal-hal seperti itu ya. Nah ini large scale collaboration coordination ya, contohnya di society kita menggerakkan orang untuk tadi menanam pohon, kita kasih reward, mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, mengurangi rokok. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa juga. Jadi bukan hanya langsung didenda terus kemudian kucing-kucingan dengan polisi dan lain sebagainya ya. Oke lah, itu. Nah, ini beberapa implementasi blockchain yang real world, yang sudah ada ya. Contohnya ini ada medical chain. Medical chain itu digital health record and share on top of blockchain. Jadi tadi saya singgung di depan sedikit dengan Mas Tio tentang ekosistem health yang sangat besar dan yang datanya juga belum terintegrasi dengan baik atau belum tersimpan dengan baik atau privasinya belum terjaga dengan baik. Jadi kita banyak bisa belajar dari medical chain bagaimana mereka memanage data untuk dokter, data untuk farmasi, data untuk apotek, data untuk rumah sakit itu secara berbeda-beda. Kemudian Arcade City ride sharing ya, ride sharing itu orang bisa menggunakan mobil ya yang nggak dipakai ya dengan sistem seperti kita Traveloka gitu ya. Traveloka ada sistem apa namanya? Sistem pujian kritikan dan lain sebagainya, tapi on top of blockchain ya. Jadi itu kan tercatat terus, jadi seperti Airbnb dan lain sebagainya kan ada review baik, review jelek dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke tempat. Kemudian ada Helperbit. Nah, ini juga saya rasa di Indonesia ini penting juga Helperbit ini. Helperbit ini kita saat ini sering sekali dimintain sumbangan, apakah sumbangan untuk anak yatim, sumbangan untuk membangun masjid, sumbangan untuk apapun juga yang lain ya. Tapi kita tidak pernah dapat bukti, ya buktinya sih ada di foto ya, bahwa memang uang kita sampai ke sana dan berapa besar uang kita sampai ke sana. Ya, dan mungkin juga ada yang ngasih tahu, tapi tidak ada tracing-nya, tidak ada yang menjamin bahwa sumbangan kita itu akan, nah, misalkan untuk orang-orang yang skeptis, ada beberapa orang yang skeptis,
mau nyumbang itu juga berat, bukan nggak karena nggak mau nyumbang, karena takut sumbangannya itu nyampe ke orang yang salah dan lain sebagainya. Kemudian Boeing itu pakai supply chain ya, melihat part dari yang ada di manufacture-nya itu dari pabrik mana, dibuat kapan, presisinya seperti apa. Itu sangat detail. Ya. Ada juga kargo, ya ini untuk tracking kargo ya, tracking kargo apa ekspedisi barang ya. Ini juga sama, Blue Corinci juga supply chain. Jadi mostly kalau kita lihat sini adalah ada 3 helper bit, kargo, Blue Corinci, Boeing. Ini adalah mentrace bahwa perjalanan barang yang kita punyai atau perjalanan uang yang kita punyai. Kalau arcade itu lebih ke arah reputasi, kalau medical change itu lebih ke arah privacy. Jadi kita punya beberapa case tadi untuk di atas blockchain. Ya. Nah ini mungkin saya akan skip ya. Nah ini yang paling penting ya. Jadi blockchain yang ada sekarang, Bitcoin ya itu sudah mulai mengalami problem. Yaitu problemnya adalah scalability ya. Jadi contohnya untuk memining itu sendiri itu butuh listrik yang luar biasa, dibilang sebesar Swedia. Mungkin Mas Tio pernah ke Swedia. Listriknya Swedia itu kalah minernya Bitcoin. Karena kenapa juga miner Bitcoin itu banyak di Cina? Karena mereka akses langsung ke PLTA, ke listrik tenaga air ya, PLTA ke pusat pembangkit tenaga listrik. Makanya di kita juga nggak ada yang bisa bersaing karena kita PLT itu kan punya pemerintah, nggak ada yang punya swasta, jadi nggak bisa bersaing gitu itu. Makanya ini bukan PLTA, PLTU lagi nih, pakai batu bara. Jadi untuk mensupport ini kita pakai batu bara. Jadi ini kan kontradiksi ya. Kemudian Bitcoin juga punya problem speed ya, 7 transaksi per second ya kalau Bitcoin. Ethereum sudah lebih tinggi, 15 transaksi per second. Credit card 24.000 transaksi per second. Jadi teknologinya masih perlu diperbaiki ya. Untuk transaksi yang terlalu kecil ya, untuk pedagang kaki 5 dan sebagainya nggak visible karena ada cost-nya juga yang agak tinggi ya. Jadi makanya ini semua akan diselesaikan dengan yang namanya third generation blockchain ya. Nah, ini ada beberapa metode supaya transaksinya lebih cepat, supaya throughput-nya lebih tinggi. Ini beberapa konsorsium yang membangun blockchain versi 3. Oke, jadi kesimpulannya apa nih sebelum kita diskusi ya? Jadi kalau kita lihat contoh tadi yang banyak ya, blockchain itu tujuannya memang merevolutionize the world. Jadi artinya sudah banyak hal-hal yang tidak efisien yang ada di kita itu coba diselesaikan dengan blockchain. Tujuannya untuk kolaborasi, menyediakan fairness ya, keadilan ya, kemudian koordinasi action skala besar ya, kemudian achieve collective intelligence, kepintaran yang bersama-sama ya, gitu. Collective intelligence ya. Jadi kalau IT ya, kalau kita sudah ngomong big data, kita udah ngomong AI, itu IT ya. Jadi IT sendiri itu nggak cukup menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan behavior, makanya kita butuh blockchain. Makanya kita sebut blockchain itu as a institutional teknologi. Kita institutionalize ya, melembagakan orang dalam konteks behavior ya. Kemudian blockchain ini merevolusioner the way organization respond to increasing complexity of our world ya. Jadi tentunya kalau kita berpegang pada model-model ke organisasi yang singular ya, yang satu ya, itu maka nggak bisa handle complexity ya, yang besar ya. Maka kita perlu distributed, trusted, automatic, transparent ya. The current centralized authority face the limited capacity problem, not build skill ya. Contohnya pemerintah sekarang udah kewalahan lihat orang demo dan macam-macam ya. Jadi sebenarnya kita perlu banyak hal untuk mengatur itu, apakah behavior orang, apakah reputasi orang dan lain sebagainya. Dan itu kalau enggak semakin kewalahan ke depannya ya. Jadi kita perlu hal-hal seperti itu ya. Kemudian the increasing complexity of our environment, including human culture, could be solved by distributed trusted tadi ya. Distributed trusted transparent teknologi itu adalah partnya blockchain. Yang ini kita lihat.
automated dan intelligent process itu adalah partnya AI. Ya, partnya AI membuat model, melakukan otomatisasi, itu adalah AI. Tapi melakukan distribusi, membuat itu sistem bisa dipercaya, membuat teknologi itu transparan sehingga semua orang bisa melihat, itu adalah pekerjaannya blockchain. Dan big data tentunya, makanya ini nggak bisa lepas dari big data, karena big data yang melakukan bensinnya dari AI ini kan. Jadi tapi kita tetap selalu butuh blockchain. Dan di Indonesia sendiri kita bisa menggunakan big data, AI, blockchain untuk better society ya, smart, trusted, smart society, trusted, privacy oriented, dan collective intelligence. Kalau collective intelligence itu bisa saya bayangkan kita itu tahu sama-sama bahwa kita itu melakukan tindakan yang merusak gitu loh. Tapi kalau sekarang kan kita nggak ada kontrolnya, udah tahu ini rusak. Kalau kita, contohnya kita demo terus pasar nggak stabil, tapi kita nggak bisa achieve itu, kita nggak bisa tool-nya untuk supaya kita ikut partisipasi di gerakan itu dan lain sebagainya. Nah ini semua nomor 3, blockchain itu tidak ada apa-apanya. Kalau nggak ada yang memimpin, nah siapa yang mau memimpin? Nah ini jadi masalah. Kalau saya rasa swasta pasti akan ada keuntungan, hitungan bisnisnya. Nah, ada hitungan bisnisnya pasti. Tapi kalau jadi harus yang lebih besar lagi. Jadi let's say ya otoritas ya, government harus membuat leadership untuk implementasi hal-hal karena manfaatnya itu sangat besar sekali. Ya. Oke, paling itu aja. Ini Mas Tio yang kemarin ya sertifikasi blockchain kalau ya paling itu aja. Yang ini pesannya blockchain adalah ledger yang tidak bisa dirubah. Dapat diprogram untuk merekam bukan hanya financial transaction tapi juga semuanya ada nilainya termasuk reputasi tadi.